Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video gue hari ini. Dan kalau yang bisa kalian lihat di judulnya, hari ini gue bakal bikin konten dengan Kak Jerom. Kita langsung mulai aja. Nah, Oke. hey, Halo Kak, gila kita Hey. lama banget gak ngobrol ya. Azek Apa kabar di sana? Di mana sih lo sekarang di Tokyo? di Tokyo. Baik-baik. Kamu masih di Osaka? Masih, gini-gini aja, sama aja kan di sana juga. Ini buat teman-teman semua di rumah ya. Gue ada kamera satu lagi BTW. Oh Jadi ya. tuh gue di sini sama Kak Jaram tuh pengen ngobrolin satu topik yang kemarin sebenarnya pernah kita bahas. Terus kepikiran kayaknya ini menarik deh kalau misalnya kita obrolin juga sama teman-teman semua. Sebenarnya ini cuma sekadar sharing pendapat aja sih. Jadi untuk disclaimer, semua yang dibahas di sini itu benar-benar pendapat pribadi. Ini bukan untuk memaksakan pendapat kita ke teman-teman semua, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pokoknya teman-teman mau hidup seperti apa, lifestyle teman-teman sendiri itu kita hargain apapun pilihan kalian, oke? Dan Oke. kalian juga harus menghargai pendapat kita gitu loh. Betul, itu Iya, juga ya. yang paling penting. Semua orang punya pendapat masing-masing lah ya. Jadi yang pengen kita bahas adalah lebih spesifiknya tentang interfaith relationship atau hubungan beda keyakinan. Sebenarnya kalian juga kayaknya kaget kali ya, gue ngajak Kak Jerom ngomongin kayak gini gak ada hubungannya sama pendidikan sama sekali ya nggak? Tapi seru sih. Tapi seru. Yang pengen gue ingetin adalah kita di sini bukan untuk membahas sebenarnya hubungan beda agama itu diperbolehkan atau tidak. Itu bukan kuasa kita. Kita nggak ada power, nggak ada knowledge buat ngebahas itu. Ya. Jadi di sini literally cuman pengalaman masing-masing aja mengenai topik ini, oke? Ya, oke. Sebenarnya interfaith relationship tadi gue udah nyebut ya, itu adalah hubungan beda keyakinan. Nah, kalau di Indonesia itu umumnya kalau misalnya udah nyampe di tahap pernikahan nih, itu salah satunya convert supaya bisa kan. Jadi jatuhnya udah nggak interfaith lagi. Atau ada juga opsi, kemarin tuh gue nyari-nyari, ada opsi lo nikah di Singapura atau di Australia. Karena kalau di negara-negara seperti itu kan nggak mempermasalahkan beda keyakinan ya. Sih. Gue sih pribadi nggak pernah ada di lingkungan gue yang sampai gue tahu nyampe ke tahap pernikahan. Lo ada nggak? Yang pacaran sama beda agama sih sampai sekarang masih ada sih temen. Ada. Itu Tapi belum sampai nikah sih. bakal nikah nggak tuh kira-kira? Nggak tahu juga. Tapi ada yang udah lama banget kan sampai 5 tahun atau 7 tahun gitu. Oh iya? Iya. Wah. Gitu. Tapi aku juga nggak tahu mereka kedepannya gimana. Mereka juga kayak pasti tanyain ya nggak tahu lah, lihat aja nanti gitu. Ada kan kita mutual friend yang dalam kondisi seperti ini juga, ya nggak? Oh, iya. Dia juga kalau misalnya ditanya gimana nih nanti jadinya ke depannya, dia selalu jawabnya ya udahlah ntar aja. Sebenarnya kalau yang dari pengalaman teman-teman gue ya karena rumit dan gak tahu ke depannya gimana, akhirnya ujung-ujungnya bubar juga. Yes. Sebenarnya kalau misalnya sama orang luar negeri yang menurut aku yang kayak nggak terlalu ada agama, itu lebih gampang. Karena sama orang Jepang kan banyak yang nggak beragama. Jadi kalau dia satu agama ya udah gitu loh, mereka ikut-ikut aja gitu kan. Itu kalau misalnya sesama orang yang punya agama yang berbeda itu lumayan susah sih. Di lo sendiri nih, lo sekarang udah di Jepang tuh berapa sih? 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. Terus selama di Indonesia juga, kalau di lingkungan lo pribadi, karena gue ngerasa kita tumbuh di 2 lingkungan yang sangat berbeda kan. Ya. Kalau di lingkungan lo sendiri gimana? Umum gak yang kayak gitu? Ya teman-temanku ada sih. Dan aku juga dulu pernah mengalami, tapi nggak sampai pacaran, cuma deket doang. Jadi tuh kayak kekuatan cinta itu kuat banget. Kayak sebelum aku ke Jepang itu kayak gimana ngomongnya, kan beberapa kayak bilang cinta itu buta gitu kan. Aku bisa kayak apa sih cinta itu buta gitu kan. Saat di Jepang aku pernah deket sama cewek yang bukan agama aku, dan itu bisa deket banget gitu loh. Kayak sampai aku mematahkan prinsip ya misalkan aku kan prinsipnya kuat lah, bisa dibilang kayak gitu kan, yang taat beribadah juga dan sebagainya kan. Tapi ketika bisa deket sama cewek yang beda agama, bisa-bisa seakan-akan tuh kayak hilang semua prinsipnya itu. Tapi ya maksudnya karena aku masih rasional dan masih diingetin sama keluarga, ya akhirnya nggak sampai pacaran juga, tapi cuma dekat aja yang nggak ada komitmen dan yang nggak berpacaran lah. Gimana tuh kandasnya? Sedih nggak? Lah. Sedih ya. Tapi ya gitu, maksudnya dari pengalaman aku pribadi, setiap kali misalnya deket sama dia atau kayak misalnya deket sama orang yang beda agama, meskipun kita menikmati, tapi dalam apa ya? Dalam pikiran kita tuh masih ada yang nggak enaknya gitu loh. Gue juga ada sih pengalaman mirip kan. Dan sebenarnya gue yakin dari pihak gue dan dari pihaknya dia juga emang sama-sama gak ada yang mikir bahwa itu bakal serius, tapi yang namanya perasaan juga lo apa boleh buat kan, pasti ada, ya kan? Karena itu wah gila sih, gak bisa dikontrol, kayak perasaan dan pikiran dua hal yang berbeda gitu loh. Dan gue tuh waktu itu tuh benar-benar tahapnya sampai nanya ke temen gue yang berada di posisi yang sama untuk konsul kan sama mereka. Gimana sih lo bisa
merelakan gitu. Terus habis itu kebanyakan juga bilang ya kalau gue sih nyaranin kalau misalnya lo ada di posisi yang sama ya nggak usah sekalian Zaf, karena nggak enak banget, sakit banget gitu. Terus gue nyampe nyari-nyari gitu kan di forum-forum internet gitu, kalau misalnya di agama gue dan agama lain gitu, sebenarnya orang tuh gimana sih bisa sampai berada di tahap mereka merasa ya udah nggak apa-apa pasangan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, terus mereka bisa berkeluarga gitu, punya anak, bahkan sampai punya anak. Semua yang ada di penjelasan itu adalah intinya ya udah lo harus respect satu sama lain, respect perbedaan. Terus habis itu kalau nyampe punya anak harus dibahas kan, misalnya nanti anaknya pengen ikut yang mana. Tapi gue nggak teryakinkan gitu melihat alasan-alasan yang ada di internet. Kalau menurut aku pribadi sih, misalnya beda agama sekalipun ya, kalau sampai ada yang convert, itu menurut aku ya convert itu jangan demi cintanya gitu loh. Betul banget. Karena kamu sudah merasakan kalau oh ya ini benar gitu, ya kan. Tapi kan ada beberapa yang convert demi orangnya kan. Nah, kalau aku pribadi mikirnya, ya kalau aku pribadi kan menganggap Tuhan nomor satu. Betul. Ya kan? Sisanya ya udah mengikuti kan. Kalau misalnya Tuhan aja aku hianati gitu. Betul. Apalagi orang gitu kan. Bener banget. Dan gue setuju banget sih sama itu. Dan yang satu selalu gue bilang adalah kalau misalnya lo beneran sayang sama orang itu, apakah lo bener mau memosisikan diri lo di mana dia harus milih antara keyakinannya Tuhannya sama diri lo seorang manusia gitu loh. Bener. Apakah lo se-egois itu? Ya. Itu sih yang gue selalu anggap. Makanya ketika gue ada di posisi saat itu juga, dan gue mikir lagi kan, terus gue kayak yang bener aja nih gitu. Gue mengerti gitu loh hubungan seorang manusia sama Tuhan, karena menurut gue juga Tuhan yang nomor satu. Dan kalau misalnya ada orang yang merasa dia pantas memosisikan diri dia di antara hubungan gue sama Tuhan gue, itu turn off banget man buat gue. Ya. Dan ini sebenarnya bukan cuma beda agama ya. Kalau misalnya lo satu keyakinan, tapi prinsipnya aja udah nggak sama, karena takaran keimanan orang juga beda-beda kan. Kalau misalnya lo satu keyakinan tapi takarannya beda aja, itu tuh kadang udah susah, ya nggak sih? Ya, benar. Dan itu tuh prinsip lo. Prinsip itu lo bawa sampai mati gitu. Tapi menurut aku itu kan karena kita gitu, karena kita merasa gitu. Tapi ada beberapa orang yang menganggap ya udah agama apa sih gitu. Ada yang menganggap ya bisa kayak mungkin orang Indonesia, mungkin bukan orang Indonesia ya, mungkin orang Jepang kayak ya udahlah ngikutin orang ya udah nggak apa-apa gitu. Ada orang seperti itu juga kan, di Indonesia juga mungkin ada seperti itu yang kayak merasa ya udah agama gitu kan, apa sih gitu. Dan sebenarnya iya sih, itu juga gue memahami, karena dari beberapa kasus teman-teman gue ada juga yang kayak ya menurut gue sih semua agama baik, jadi nggak masalah gitu loh. Atau emang ada yang dari awal emang nggak pernah memosisikan agama sebagai sesuatu yang nomor satu, itu ada juga. Itu benar. Itu menurut aku untuk convert tuh gampang banget sih. Maksudnya nggak seberat yang pemikirannya nomor satu Tuhan gitu. Benar. Dan ini sebenarnya emang pilihan sih ya. Maksudnya ada yang memilih Tuhan nomor satu, dan akhirnya walaupun ada sakit hati sedikit, ya kita sama-sama meyakini kan bahwa itu yang terbaik, ya nggak? Ya, benar. Ini yang kayak lo bilang sih, bahwa ini tuh ujian banget. Ujian. Sebenarnya ya, menurut aku ini jadi kayak misalnya Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang menarik, yang cocok sefrekuensi. Kan kadang-kadang jarang ya kita menemukan orang sefrekuensi, tapi beda keyakinan itu kayak ujian gitu loh. Lu pilih manusia atau lu pilih Tuhan gitu. Benar. Ada rasa seperti itu gitu. Ada nggak pelajaran yang lo ambil dari ketemu orang-orang ini di dunia lo, di hidup lo? Kayak prioritas lo ya? Prioritas yang pertama. Yang kedua, itu aku belajar kalau misalnya the power of love itu gila gitu. Kayak bener, the power of love itu gila. Aku kayak diri aku yang sebelum ketemu orang-orang yang beda keyakinan, itu aku kayak mikir aku nggak mungkin bisa. Sama banget. Tapi pas ketemu, pas ngobrol frekuensi itu bisa langsung hilang gitu prinsipnya. Maksudnya meskipun nggak pacaran ya, cuma benar. Ada rasa mau pacaran gitu, ada rasa she's the one gitu. Ada rasa kayak gitu loh. Gila banget. Gila gitu. Tetap aja kayak ada perasaan apa ya, meskipun ada perasaan itu, jadi kayak ada pertengkaran di dalam diri gitu, kayak lanjutin atau ya berhenti kayak gitu. Dan gue setuju sih sama yang lo bilang sebelum ini, ketika lo bilang kalau misalnya lo berharap pasangan itu convert untuk lo, berarti kan itu juga merelakan segala hubungannya dia sama keluarga dia, sama lingkungan dia, sama teman-teman dia. Dan yang lo bilang adalah, itu egois gak sih gitu loh. Tuh, untuk masa depan yang belum tentu permanen juga. Nah, kalau aku pribadi, misalnya ujung-ujungnya sama orang yang berbeda keyakinan, aku maunya iya dia convert not because of me gitu. Jadi ya udah, kita nggak pacaran dulu, kita nggak menjalin hubungan spesial,
kamu convert, and then ya udah gitu. Ntar kita ngobrol lagi gitu. Nah, intinya bukan karena manusia, tapi karena lu meyakini yang lu percaya itu benar gitu. Betul, ini gue setuju banget karena di Jepang sendiri gue ngeliat kan banyak ibu-ibu Indonesia yang nikah dengan orang Jepang. Dan mereka Muslim nih kebanyakan kan yang gue kenal. Dan ada satu yang emang suaminya itu convert ke Islam bukan karena pengen menikahi ibu ini, tapi emang karena dari awal dia belajar tentang Islam. Nah itu dia. Misalnya. Akhirnya sampai sekarang marriage-nya pun gue lihat bahagia-bahagia aja gitu. Tapi ada juga gue lihat beberapa yang suaminya akhirnya mikirnya ya udahlah syahadat doang gitu kan. Dan mereka nggak mengimani arti syahadat itu gitu. Akhirnya sekarang pun ibu-ibu ini ketika waktu gue pernah ketemu sama mereka tuh mereka bilang, makanya Zaf nanti kalau misalnya udah besar hati-hati ya milih suami, milih laki-laki. Terus gue langsung kayak, berarti kan yang orang Jepangnya convert cuma untuk orangnya kan, bukan untuk orangnya gitu kan. Convert pun hidupnya nggak berubah gitu. Hidupnya betul. Nggak menghidupi agamanya gitu. Jadi susah buat orang yang, buat istrinya atau buat suaminya yang beragama, pasangannya itu jadi nggak ngikutin sama aja. Misalnya benar. Karena kalau di Islam kan nggak boleh makan yang haram misalnya gitu. Iya. Kalau misalnya cuma convert untuk itu doang dan nggak menghidupi nilai-nilainya percuma gitu menurut aku. Betul. Kan? Ya. Menurut gue tadi balik lagi sih yang lo bilang ketika lo diingetin keluarga bahwa tergantung support system kita juga, ya nggak? Yes, benar banget. Kalau misalnya support system kita adalah mereka yang sangat mengimani, maksudnya yang sepaham lah sama kita. Maksudnya pasti prinsip kita juga dari support system dari keluarga kita kan. Dan sama dengan keluarga lo, ya keluarga gue juga ketika gue cerita nih tentang orang ini, yang pertama kali ditanya adalah serius gitu. Karena mereka juga ngiranya gue nggak akan sampai ke tahap itu gitu sama orang ini. Mereka tahu lah nggak mungkin gue lanjut karena gue tahu mereka percaya sama gue. Yang pas gue sama orang itu juga, udah dibiarin aja gitu, kayak. Ya benar. Kayak, oh jalan ini nggak mungkin mas kayak gitu. Tapi deep down in my heart itu apa ya? Itu ya aku bilang tadi, the power of love itu ujung-ujungnya kayak ada perasaan itu, makanya jadi sakit hati ketika pisah gitu. Oh iya, sakit hatinya berapa lama tuh kak? Nggak tahu lah udah. Kalau misalnya nih, menurut kakak, buat teman-teman semua yang masih ada di kondisi seperti ini, challenge terbesar yang bakal mereka hadapin apa, sama advice apa yang bisa kakak kasih buat mereka? Ya itu challenge-nya kayak itu semua ya yang tadi udah dibahas. Ya, udah bahas itu. Dan istilahnya yang tadi kamu tambahin tuh penting banget. Kayak misalnya ketika kamu memutuskan untuk berubah keyakinan atau ikut keyakinan seseorang, konsekuensinya itu besar banget untuk support systemmu yang sekarang ini gitu. Benar. Nah, kayak aku berubah keyakinan atau kamu berubah keyakinan, pasti keluarga kamu kecewa lah. Pasti mungkin bahkan nggak dianggap anak lagi. Benar. Mungkin tuh sampai separah itu mungkin. Menurut gue juga bagi semua yang bahkan belum sampai tahap punya hubungan seperti ini, baru tahap PDKT juga, menurut gue harus dari jauh-jauh hari sih dipikirin bahwa ada loh konsekuensinya. Gue pun pas nggak nyampe pasaran sih, tapi ketika deket juga gue tuh dapat impression bahwa ada ajakan untuk ya udahlah dijalanin aja gimana. Tapi maksudnya gue yakin dia aja juga pintar, gue juga maksudnya nggak buta-buta banget lah. Akhirnya ya gue memutuskan nggak mungkin gitu. Karena kita nyaman dengan perasaan senang gitu loh, perasaan nyambung, ngobrol, video call, chat itu banget, seneng. Tapi kedepannya yang gue bersyukur adalah karena orang ini juga kan akhirnya nggak jadi tuh, tapi karena emang gara-gara sepaham bahwa harus disekat hubungannya, ya nggak, udah nggak bisa kayak dulu lagi, akhirnya ya sekarang juga fine-fine aja, nggak apa. Tapi gue doain lo akan bertemu dengan yang terbaik buat lo. Gue juga deh. Yang keyakinan betul. Intinya itu dulu ya. Intinya itu dulu sih. Yang satu agama sama lo, yang terbaik buat lo, yang bisa mendukung segala visi misi cita-cita lo. Oh juga deh. Sekian video gue sama Kak Jaram hari ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian penasaran dengan video-video Kak Jaram yang lain, bisa langsung ke description di bawah ini. Gue masukin videonya dan linknya dan Instagramnya dan semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.